Nggak tahu kenapa kalau di Madinah tuh hawa spiritualnya kuat. Jadi kayak ngecharge gitu ya, kayak kita ngecharge, kayak kita menapaki ya, menapaki apa yang ada dalam Sirah Nabawiyah yang sudah kita baca, kaji, itu benar-benar membawa ruh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Selamat datang di channel Asbo ataupun di channel Bayu Baik. Ini aku bikin video mau cerita tentang suasana pagi ya. Jadi kita lagi mau nunggu payungnya tuh mekar gitu. Sambil kita cerita-cerita ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah saya Bayu Baik alhamdulillah bersyukur pada Allah Ta'ala. Jadi tahun ini yang kedua kalinya, jadi tahun ini 2 kali, dan saya memang berniat untuk minimal 3 bulan sekali lah mengunjungi Baitullah, umroh, dan juga ke Madinah Al-Munawwaroh, kota Rasulullah SAW. Ini kota yang penuh syahdu ya. Jadi saya mau cerita, nggak tahu kenapa kalau di Madinah tuh hawa spiritualnya kuat. Jadi kayak ngecharge gitu ya, kayak kita ngecharge, kayak kita menapaki ya, menapaki apa yang ada dalam Sirah Nabawiyah yang sudah kita baca, kaji, itu benar-benar membawa ruh gitu ya, membawa kesadaran bahwa bagaimana Rasulullah SAW dulu itu dakwah ya, dan kemudian membawa masyarakat Arab yang jahil itu sampai mengenal Islam dan membangkitkan mereka. Pemikirannya berdasarkan asas atau dasar, yaitu akidah. Jadi gantungannya adalah Allah SWT sebagai dasar, dan akidah itu bukan hanya sebagai dasar tapi juga sebagai dasar juga dalam beramal, kaidah amal. Jadi kaidah fikriyah dan kaidah amaliyah. Dan itu juga diwujudkan dalam kepemimpinan ya, qiyadah fikriyah, sehingga Islam menjadi peradaban yang sangat luar biasa. Jadi alhamdulillah bersyukur diberi kesempatan untuk mengunjungi kota Rasulullah SAW. Ini suasana pagi di Madinah ya. Jadi ini suasana pagi di Madinah. Suasananya sangat sejuk. Dan ini menuju musim dingin ya. Ini bulan November. Ini November tanggal 14 2024. November 14 2024. Dan ini tadi habis sholat subuh, dan di sini sekitar waktu itu jam berapa nih? Jam 6:22. Jadi jam 6:22. Ini menanti mekar payung-payung itu tuh. Nah, ini menanti ini, dan Masya Allah luar biasa. Kita mau jalan-jalan ya pagi di Madinah. Di ini teman. Jadi ini memang bangunannya banyaknya marmer ya, tuh marmer. Jadi ini adem banget di sini rasa. Walaupun Arab itu Madinah itu panas, tapi ini marmernya tuh bikin dingin tuh. Apalagi AC yang di dalam tuh sangat dingin sehingga membuat harus pakai jaket ya. Ini kan aku pakai jaket ya. Jadi pakai jaket ya. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, ini aku sering sharing ya masalah kesehatan ya, masalah bisnis mungkin, masalah keluarga sama istriku Bung Erlita ya. Kenapa? Karena memang dari dulu pertama ya, saya itu sudah suka dengan kesehatan, karena kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, setelah kita belajar ilmu agama ya, maka kita belajar ilmu kesehatan. Kenapa? Biar kita bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Karena sehat itu modal utama ya teman-teman. Makanya banyak sharing makan sehat, makan itu harus makan yang alami. Makan alami itu yang real food ya, bukan yang junk food itu. Itu penting tuh, itu perlu disiplin ya. Susah itu, apalagi di tengah-tengah gemburan saat ini yang makan-makan itu rata-rata junk food itu. Makan makanan proses segala macam gitu. Jadi kenapa harus sehat? Karena kita muslim. Jadi dasarnya itu. Jadi kita pengen beriman dan bertakwa, dan kita kepengen menjadi yang terbaik, karena visi seorang muslim itu khair ummah. Ya, jadi khairun lah. Bagaimana kita menjadi yang terbaik. Jadi kita pun memberikan kepada tubuh badan ini yang terbaik gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang terbaik itu ada dalam real food, ada dalam makanan-makanan asli. Misalnya ada makan jeruk asli, makan apel asli, bukan keripik apel gitu. Itu makanan real food itu. Jadi kalau badan kok seminggu kok lemes ya, banyak sakit, coba evaluasi apa yang dimakan. Karena tubuh kita itu apa yang kita makan. Ya, jadi apakah makannya udah beragam? Ya, jadi kunci yang pertama, makanan itu beragam. Jadi beragam itu makanannya itu adalah makanan real food. Jadi kayak makanan yang alami. Kalau bisa ada 30 jenis makanan beragam dalam 1 minggu.
kayak terong, kayak tomat, kayak wortel, itu beragam itu. Saya sendiri setiap pagi itu rutin untuk ngejus ya. Ngejusnya ada kunyit, ada jahe, lemon. Ya, itu terus ya setiap hari itu. Karena ini penting. Dan juga selain juga makan sehat, kita juga olahraga. Jadi kalau habis subuh itu jalan kaki setiap hari. Kenapa? Karena penting. Kenapa kita penting jalan kaki? Karena menjadikan tubuh kita itu peredaran darah lancar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga kalau darah ini lancar mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka insya Allah kita akan jadi lebih bugar gitu. Dan pastikan buang air besar. Makanya saya terus terang sejak 2019 itu minum Asbote Detox terus hampir minimal 2 hari sekali itu, 1 gelas ya malam sebelum tidur. Itu tidak terjadi apa-apa kok, tidak terjadi iritasi lambung, tidak terjadi iritasi usus itu. Jadi kemarin waktu dicek tuh sehat-sehat alhamdulillah ya. Jadi ternyata ketika kita bisa buang air besar setiap hari itu luar biasa. Badannya lagi lebih segar, lebih enteng, lebih detox. Jadi kalau Anda mau sehat terus ya, minum Asbote Detox. Biar lega ya, biar perutnya lega ya. Di detox dan jadi plong. Itu penting. Jadi kalau kita makan apapun kan kita nggak tahu tuh ada yang halal atau yang haram, kadang-kadang nggak tahu kalau kita jajan, makanya kita keluarkan karena penting. Jangan-jangan kita mungkin doa berusaha ya belum diijabahi karena mungkin banyak zat yang kita nggak tahu yang haram yang masuk ke dalam tubuh, makanya kita perlu detoksifikasi. Detox itu artinya mengeluarkan ya, jadi minum Asbote Detox gitu. Jadi itu penting ya. Jadi tadi ya, dan ini kontrol pikiran, jangan stres ya. Ingat ya, semua masalah kita hadapi kok. Hidup itu pasti ada masalah karena masalah itu sunatullah. Nah makanya dasar menghadapi masalah itu apa? Akidah. Yakinlah bahwa gantungan kita adalah Allah. Jadi kalau Anda mungkin punya masalah, punya hutang, punya apapun, yakinlah Allah lebih besar daripada masalah Anda. Yakin itu. Oke, jadi kita kan memahami bahwa Allah itu sang pencipta yang menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan. Maka inilah yang kemudian harus menjadi dasar ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah dasar kita berpikir, dan akidah atau iman itu dasar juga kita beramal. Jadi ketika kita beramal, misalnya kita bisnis ya, ataupun berusaha menghadapi kesulitan, sulit itu sunatullah. Tapi yakinlah bahwa ketika kita meniatkan ini adalah karena Allah, karena akidah, jadi dalam rangka menjadi muslim yang terbaik, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Jadi kalau Anda menghadapi kesulitan, membangun usaha, membangun keluarga, ya, bangun apapun, itu harus punya dasar, punya ideologi. Itulah Islam, itulah Allah SWT ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi itu sebagai dasar, sehingga itu menjadi energi untuk menge-charge tuh. Jadi insya Allah ya, apa yang kita lakukan ketika kita mendapatkan kegagalan, kita mendapatkan kesulitan, yakinlah, coba pikirkan, coba renungkan, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah ya. Ganjarannya sangat besar insya Allah. Kalau Anda misalnya cari nafkah, susah, sulit gitu ya, ingatlah kalau diniatkan cari nafkah untuk keluarga, untuk dapat nafkah yang halal ya, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah ya. Semuanya bernilai pahala. Itulah amal seorang muslim ya. Amal seorang muslim itu adalah bermakna, berpahala, ma'anan gitu. Yang kedua kimatan, yaitu bernilai, bermanfaat. Nah itulah seorang muslim. Jadi implikasinya dari akidah itu adalah kita juga punya visi hidup menjadi khairul ummah, yang terbaik. Nah misi kita adalah beribadah. Makanya kalau kita punya uang, punya harta, gunakan untuk beribadah, untuk beriman dan bertakwa. Kalau punya tenaga, gunakan untuk beriman dan bertakwa. Kalau punya ilmu, gunakan untuk beriman dan bertakwa. Karena hidup ini singkat itu. Kenapa? Karena dari akidah tadi, hubungan kita kepada Allah itu menjadikan kita punya kesadaran al-idrak silabillah. Jadi kita punya hubungan kepada Allah SWT. Jadi yakinlah itu. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jadi kalau kita diuji dengan kesusahan, kesulitan, ya, kita bersabar. Lah disitulah kita diperlukan namanya sabar. Sabar itu diperlukan kapan? Saat kita susah, saat kita banyak masalah, saat kita bangkrut mungkin, saat kita ini. Nah itu. Nah kalau kita diberikan kenikmatan, ya kita bersyukur. Ya saat kita dikasih rezeki banyak, saat kita dikasih pasangan, kasih anak, kasih kemudahan, ya kita bersyukur. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi kita bersyukur. Ya bersyukur pada Allah Taala, bersyukur pada Nabi Muhammad SAW yang telah mendakwahkan Islam sehingga hari ini kita bisa memeluk Islam. Masya Allah. Jadi ini saya lagi cerita suasana pagi di Madinah sambil ceritalah perjalanan hidup. Jadi hidup saya pun nggak mudah gitu, susah juga. Karena itu sunatullah. Nah itulah menjadi mental. Mental itu pola pikir. Itulah menjadi kepribadian kita atau jadi karakter. Dan ini yang perlu dibangun ya. Jadi kalau Anda mau membangun apapun, Anda butuh akidah, butuh ideologi. Kenapa butuh ideologi? Misalnya Anda membangun keluarga. Untuk apa keluarga itu ada? Akan kemana keluarga ini berjalan? Nah itu kan butuh tujuan, butuh purpose. Itulah, butuh ideologi. Nah di dalam Islam sudah sangat jelas. Islam itu bukan hanya spiritual, tapi juga sebagai kaidah fikriyah, landasan kita berpikir. Cara kita membangun mindset
sehingga dia menjadi dasar kenapa kita membangun keluarga. Nah, maka ketika kita mendapatkan kesulitan, kesalahan itu tidak ada masalah, tidak ada soal. Karena apa? Karena dasarnya adalah kita beribadah kepada Allah. Jadi nggak ada yang sia-sia, namanya ibadah kok. Ibadah itu nggak ada yang sia-sia, gitu ya. Walaupun sekecil biji zarah itu selalu nggak ada yang sia-sia. Jadi itu saya cerita. Jadi teruslah istiqomah ya, teruslah membangun diri, kapasitas. Jadi yang perlu kita lakukan adalah membangun diri. Kapasitas itu kayak ember, wadah, kayak gelas tuh. Kalau Anda pengen dapatnya 1 gelas ya kapasitasnya segelas. Kalau Anda kepengen dapat yang lebih besar ya kapasitasnya ember ataupun bak. Gitu. Jadi itu lah kapasitas perlu dibangun, perlu dibentuk. Nah, itu butuh waktu. Jadi kalau teman-teman yang sedang berjuang membangun kekayaan, mungkin membangun usaha, membangun bisnis, ya, membangun keluarga, relationship, ya, membangun masyarakat, membangun dakwah. Nah, tingkatkan kapasitas. Karena tanpa meningkatkan kapasitas kita nggak kemana-mana, nggak jadi apa-apa. Nah itu. Jadi satu hal itu ya yang perlu kita lakukan ya. Tingkatkan kapasitas, mentalitas, ya, mindset. Ya itu kita harus terus tingkatkan. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk tolabul ilmi faridatun kulli ala muslimin wal muslimat. Jadi mencari ilmu, mencari fikr ya, mencari pemahaman. Kenapa ini penting? Karena segala sesuatu itu harus punya ilmu, harus punya maklumat yang banyak. Jadi kalau untuk menguatkan daya pikir kita itu kalau menurut saya ada 2 hal. Pertama adalah mengulang-ulang penginderaan. Ya, jadi kita ihsasul fikr, diulang-ulang penginderaan. Yang kedua adalah memperbanyak maklumat atau memperbanyak informasi. Informasi bisa baca buku, bisa ikut seminar, bisa ikut pelatihan, bisa ngaji segala macam. Nah itu 2 hal untuk mengingatkan kekuatan kita berpikir. Dan mudah-mudahan cerita saya ini di di YouTube ini bisa menjadi bahan ya buat teman-teman untuk bangun diri. Jadi gitu. Jadi bangun diri. Jadi kalau kita udah bisa bangun diri, kita punya dasar. Untuk apa aku ini ada di dunia ini? Akan kemana aku ini berjalan? Ya, akan kemana setelah aku mati? Mau ngapain aku hidup ini? Lah itu kan ideologi, itu akidah. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab misal Ar-Risalahnya Imam Syafi'i, aku ini berasal dari mana? Aku ini berasal dari Allah. Allah lah yang menciptakan kita. Segala sesuatu alam semesta manusia dan kehidupan ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa manusia hidup? Untuk apa aku ini hidup? Mencari ridho Allah, alias beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kemana setelah semua ini? Semua akan mati, semua akan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang muda ya mati, yang kaya mati, yang miskin mati, semua mati. Tapi mati kita menghadap pada Allah Ta'ala. Tapi kita bagaimana mati dalam kondisi yang husnul khotimah. Itulah tujuan daripada goal kita seorang muslim. Ya, mati dalam keadaan yang husnul khotimah. Ini jadi harapan kita bisa masuk jannah. Nah ini teman-teman, ini lihat ya, payungnya mulai mekar ya teman-teman. Nah jadi lihat, payungnya mulai mekar ini di Masjid Nabawi. Ini suasananya, posisinya sekarang jam 6:33. Jadi ini payungnya mekar. Memang ini cerita suasana pagi sambil ngobrol ya teman-teman ya. Dan mungkin bisa cerita pengalaman-pengalamannya ketika umroh ataupun spiritual ataupun tentang kesehatan ataupun tentang bisnis atau apapun. Komen ya di channel ini ya, di bawah ini. Ini kita lihat nih. Nah ini payungnya mekar. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman dipermudah untuk ziarah ke Masjid Nabawi dan juga ke Baitullah. Ini kita lihat ya, kita lihat. Jadi payung-payungnya itu payung-payungnya mekar ya. Ya. Lihat tuh payung-payungnya pada mekar ya. Itu tadi jam 6:33 mulai mekar. Ini otomatis. Dan ini teknologinya dari Jerman. Ya, jadi dari Jerman. Ya, nah, kita kaum muslim pun harus menguasai teknologi ya. Ini pelan-pelan ya. Payung-payung yang ada di Madinah itu mekar. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala. Jadi saya bikin video ini untuk memotivasi ya. Jadi kita harus bangun diri, bangun kapasitas ya, mindset juga dibenerin ya. Ingat ya, kalau kita diuji dengan kesusahan berarti kita disuruh belajar ya gitu. Jadi kita mau belajar ya, kita harus punya goal setting, kita belajar ya. Dan butuh ideologi untuk bangkit. Karena itu sebagai dasar ya. Ideologi tadi ya, aku ini dari mana, aku ini hidup untuk apa, aku ini setelah mati akan kemana lah itu. Ya makanya satu hal yang setelah saya belajar ke sana kemari, Islam itu ternyata ideologi sebagai dasar untuk membangun apapun, membangun bisnis, membangun diri. Untuk apa kita belajar? Ya, itu kan juga harus ada dasarnya, akidah. Bangun keluarga juga butuh itu. Bangun usaha juga butuh. Bangun masyarakat juga tuh. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ini udah mekar payung-payungnya, Masya Allah sangat indah sekali. Masya Allah luar biasa. Nah ini suasana pagi yang seduh, yang penuh spiritual di
kota Nabi SAW di Madinah Al Munawwaroh. Mudah-mudahan ini menjadi catatan ya dalam channelku, karena saya pengen mengabadikan terus terang gitu ya teman-teman sekalian. Jadi Masya Allah, Madinah Al Munawwaroh ini Masjid Nabawi, payungnya udah mekar, situasinya jam 6 pagi. Masya Allah ya, itu kita sambil jalan menuju ke hotel ya. Jadi alhamdulillah bersyukur ya, jadi pada Allah Ta'ala. Jadi yang namanya ziarah itu memang panggilan ya, jadi gitu. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan ke Tanah Haram, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, dilapangkan rezekinya, dan terus ya berjuang, samar berjuang. Yang lagi sakit, yakinlah bahwa ujian ini adalah cara Allah untuk menguatkan kita, untuk belajar kita ya. Dan teman-teman yang lagi kelebihan, mari banyak bantu orang, bersodako segala macam, bantu keluarga ya gitu. Termasuk saya sering ngomong bahwa kita itu ketika ngasih nafkah ke keluarga itu adalah kehormatan. Jadi kehormatan bagi kita. Jadi jangan ditanya lagi kok uangnya cepat habis itu ke istri ya. Jangan itu, karena itu kehormatan. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi itu aja teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan jadi motivasi kita untuk semuanya terus bertakwa dan beriman kepada Allah Ta'ala ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.